Oke, kita lanjutkan nomor 5. Nomor 5, perhatikan tabel di bawah ini ya. Ada tabel, ada perubahan warna, indikatornya lakmus merah dan lakmus biru ya. Nah, di larutan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian yang ditanyakan adalah larutan yang bersifat asam ditunjukkan oleh nomor. Ini juga masih materi kelas 1 ya. Oke. Nah, kita perlu tahu dulu ciri dari sifat asam, sifat basa maupun sifat garam, anak-anak. Itu apa saja? Ya, kalian buka lagi juga bukunya. Ibu jelaskan sedikit ya. Ini yang ditanyakan adalah yang bersifat asam. Oke. Nah, sifat asam itu cirinya adalah dia mengubah. Oke, asam itu mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Oke. Nah, ini salah satu sifat asam, salah satunya ya. Ya, contoh sifat yang lainnya rasanya masam, pH-nya di bawah 7 ya. Dia bersifat korosif atau merusak ya. Oke. Nah, ini salah satunya mengubah kertas lakmus biru menjadi merah ya. Kalau yang basa bagaimana? Yang basa sifatnya? Yang basa itu dia adalah mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Oke. Jadi parameternya di sini kalau basa itu biru, kalau asam itu merah ya. Ingat asam M merah, basa B biru. Oke. Ya. Kita lihat berarti yang ditanyakan adalah larutan yang bersifat asam. Berarti kita lihat di lakmus biru yang di sini ya. Lakmus biru yang berubah menjadi merah yang mana? Yang ini. Oke. Sama yang mana? Yang nomor 4 ya. Berarti jawabannya yang C. Iya, betul. Ya. Kalau dia lakmus merah berarti tidak berubah ya. Karena indikatornya asam adalah merah. Oke, gitu bisa dipahami. Nah, kalau garam gimana? Kalau garam, larutan garam ya, itu dia netral. Jadi tidak merubah kertas lakmus ya. Jadi ketika larutan garam dimasukkan kertas lakmus merah, ya dia akan tetap merah ya. Ketika larutan garam dicelupkan lakmus biru, dia akan tetap biru ya. Dia sifatnya netral. Oke. Nah, kalau basa ini salah satunya adalah sifatnya mengubah kertas lakmus merah menjadi biru ya. Sifat yang lain dia bersifat licin atau kaustik ya, rasanya pahit. Kalau asam rasanya asam ya. Oke, pH-nya di atas 7. Oke. Nah, itu diingat-ingat anak-anak. Oke, kita lanjut nomor 6 ya. Nomor 6 soalnya di sini dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan beberapa zat ya. Nah, yang tergolong ke dalam unsur antara lain. Ya, kita perlu tahu dulu unsur itu apa. Unsur itu merupakan zat tunggal ya, zat tunggal yang sangat sederhana karena hanya terdiri dari satu jenis atom saja. Yang sangat sederhana ya. Karena dia terdiri dari satu jenis atom saja. Oke. Nah, yang mana? Kita perlu tahu dulu yang menyusun garam itu apa saja.
unsurnya ya. Garam, kalian tahu ada namanya NaCl ya, natrium klorida. Oke, gula itu apa? C6H12O6. Kalau kalian hafal proses fotosintesis ya, sering dituliskan dengan seperti ini. Air ya, air. Oke, air itu apa? H2O. Oke. Nah, kemudian ada apa lagi di sini? Ada karbon. Karbon. Oke. Nah, dia unsurnya adalah C ya. Jadi zat tunggal yang sangat sederhana ya, yang terdiri dari satu atom saja. Ini hanya satu atom saja ya, nggak ada Na, nggak ada Cl. Ini terdiri dari dua atom. Nanti kalau terdiri dua atom, dia masuk ke dalam molekul unsur atau molekul senyawa ya, nanti kita pelajari. Oke, kemudian oksigen. Oksigen ini lambangnya adalah O. Hidrogen ini lambangnya adalah H ya. Nah, berarti yang termasuk unsur yang mana? Yang zat tunggal yang sangat sederhana, yang karbon, oksigen, dan hidrogen ya. Berarti yang mana jawabannya? Yang C. Nah, Ibu tadi sudah singgung tentang molekul unsur dan molekul senyawa ya. Kalau molekul unsur itu adalah gabungan dua atom atau lebih yang berasal dari unsur yang sama ya, dari unsur yang sama. Nah, contohnya apa? Contohnya O2, H2 ya. Nah, itu adalah molekul unsur. Oke, kalau molekul senyawa. Kalau molekul senyawa itu dia adalah gabungan dari dua atom atau lebih dari unsur yang berbeda ya. Unsur yang berbeda. Oke, kalau ini adalah unsur yang sama, molekul unsur. Kalau molekul senyawa itu unsur yang berbeda ya. Nah, contohnya NaCl. Oke, H2O itu molekul senyawa. Oke, bisa dipahami ya anak-anak ya. Nah, itu adalah molekul unsur dan molekul senyawa. Ya, kalian hafalkan. Nah, biasanya ini seperti ini masuk ke dalam tabel periodik. Nanti dipelajari di SMA. Contoh misal, Halina kawin Robi CS frustasi di alkali tanah, golongan alkali tanah. Ini masuk ke dalam materi kimia nanti di SMA ya. Halina kawin Robi CS frustasi FR. Nah, ini menghafalkan jembatan keledai aja ya. Nih di tabel periodik adalah unsur ya. Bisa aja nanti yang nomor 2 itu ada bebek mangan cacing seret banget rasane. BEMG mangan ya. CA kemudian BA lalu ada RA. Bebek mangan cacing seret banget rasane. Di sini ada SR, seret banget rasane. Oke? Ya. Nah, ini materi SMA. Nanti kalian juga kalau kalian ambil jurusan yang IPA, nanti pasti akan bertemu dengan unsur-unsur ini. Oke? Kita lanjut ya. Nah, ini agak ketutupan nomor 7.
Kita lanjutkan nomor 7. Nah, nomor 7. Nah, ini materi sudah masuk ke materi kelas 8 ya. Nomor 7 ini adalah bahan kimia yang ditunjuk oleh panah berfungsi. Ini yang ditunjuk oleh panah itu namanya apa? Aspartam. Nah, ini harus dihafalkan kalau seperti ini ya. Ini teori. Kalian hafalkan, masuk ke dalam pemanis kah, pewarna kah, penyedap atau pengawet ya, baik alami maupun sintetis atau buatan. Oke, nah aspartam ini dia masuk ke dalam bahan kimia pemanis sintetis ya, dia pemanis sintetis. Kalau yang alami apa anak-anak? Ya ada gula, ada madu, ada gula aren, gula pasir ya. Nah, yang sintetis contohnya ada aspartam, ada sakarin, ada sorbitol ya. Dihafalkan lagi, dibuka lagi bukunya. Kalau monosodium glutamat ini MSG, ini apa ini? Ya, dia masuk ke dalam penyedap. Penyedap apa? Sintetis. Kalau penyedap alami, ya kalau kalian di dapur pasti tahu. Ada jahe, lengkuas, serai, ya, tumbar, merica. Nah, itu adalah penyedap alami. Oke. Kemudian kita lanjutkan nomor 8. Nomor 8, konfigurasi elektron yang benar untuk unsur Mg. Nah, nomor 8 ini adalah materi kelas 9 semester 2. Belum masuk ya kalian. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan ion kation ya. Nah, kita lompati saja dulu ya nomor 8 anak. Ya, kita bahas kalau sudah nanti masuk ke materinya. Ya. Apa biasanya kalau tryout-nya itu belum masuk ke semester 2 nanti tidak dikeluarkan yang di semester 2. Ya, semoga saja. Ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan nomor 9. Yang ditampil lagi nomor 9 di sini. Ya, kemudian pertanyaannya, benda yang melakukan GLBB dan GLB. GLBB itu apa anak-anak? GLBB itu merupakan gerak lurus yang mendapat tambahan kecepatan ya. Kecepatan tetap tiap satuan waktu ya, tiap satu satuan waktu ya. Jadi tambahan kecepatan tiap satuan waktu itu disebut percepatan. Jadi percepatan GLBB itu tetap. Oke. Nah, berarti nama lainnya GLBB itu apa? Gerak lurus berubah beraturan ya. Kemudian kalau GLB itu adalah gerak lurus beraturan. Nah, ini adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus yang mempunyai kecepatan tetap ya. Jadi kan keduanya hubungannya dengan kecepatan nih. Kalau kamu pengen tahu dia melakukan GLBB atau GLB. Nah, kita lihat di tabel itu diketahui waktu dan jaraknya. Berarti kita perlu tahu dulu kecepatannya di setiap masing-masing benda ini. Dia masuk ke dalam GLBB ataupun GLB. Ya. Oke. Kalian masih ingat rumusnya apa? Nah, ada. Oke. Segitiga ini rumusnya ya. Kalau kalian lupa, di sini ada S itu jarak, kemudian ada V itu kecepatan, ada T waktu. Oke. Nah, kemudian yang ditanya adalah S di sini ya. Ini S. Kemudian waktunya ada, misal jaraknya ada 3, waktunya ada 1. Berarti untuk mencari V itu adalah S dibagi T. Jarak dibagi waktu. Ya, kita lihat di sini. Benda 1, 3 bagi 1, 3. Oke. Ini untuk mencari V-nya ya. Kemudian 12 bagi 2, 6. Oke. Kemudian 27 bagi 3, 9. Ya. 48 dibagi 4. Berapa?
48 dibagi 4 ada 12 ya. 75 bagi 5 ada 15. Nah, 3 ke 6 itu tambahnya 3. 6 ke 9 tambah 3. 9 ke 12 tambah 3. Percepatannya itu tetap ya. Tadi Ibu sudah bilang di awal bahwa GLBB ini adalah gerak lurus yang mendapat tambahan kecepatannya tetap ya. Tambahan kecepatan tetap, bukan kecepatannya tetap ya. Jadi percepatannya itu tetap ya. Nah, percepatannya ada 3 ini tadi ya. 3. Oke. Kemudian, nah sudah ketemu, berarti dia ini berubah nggak? Berubah ya, gerak lurus berubah beraturan. Oke. Nah, kita lihat yang benda 2. 5 bagi 1, 5. 10 bagi 2, 5. 15 bagi 3, 5. 20 bagi 4, 5. 25 bagi 5, 5. Nah, ini kecepatannya tetap. Berarti dia masuk ke dalam GLBB. GLB, gerak lurus beraturan ya. Nah, ini dia adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus yang mempunyai kecepatan tetap. Kalau tadi, kalau GLBB percepatannya tetap. Oke. Nah, kemudian benda 3. 2 bagi 1, 2 ya. 2 bagi 1. Oke. 8 bagi 2, 4. 18 bagi 3, 6. 32 bagi 4, 8. 50 bagi 5, 10. Ya, ini masuk apa? GLBB. Dia berubah. Ya, kecepatannya berubah. Dari satuan waktu 1 detik sampai dengan 5 detik kecepatannya berubah. Kemudian benda 4. Ya, benda 4 ini ada jarak 6 meter. Bagi 1, 6. 12 bagi 2, 6. 18 bagi 3, 6. 24 bagi 4, 6. 30 bagi 5, 6. Oke, berarti dia kecepatannya tetap. Dia masuk ke dalam GLB. Gitu, mudah bukan? Ya, bisa dipahami ya anak-anak. Oke, nomor 9. Jadi yang mana jawabannya? Yang GLBB itu yang nomor benda 1 dan 3. Yang GLB itu benda 2 dan 4. Berarti yang B. Oke, mudah ya. Oke, kita lanjutkan nomor 10 ya anak-anak. Berdasarkan gambar di atas, resultan dan arah gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah ya. Nah, ini ada resultan gaya. Nah, resultan gaya itu apa toh? Resultan gaya adalah 2 atau lebih gaya yang bekerja pada suatu garis kerja ya. Simbolnya R. Atau bisa dengan sigma F ini ya. Nah, persamaan yang berlaku sigma F itu bisa F1 ditambah F2. Atau bisa juga dengan sigma F sama dengan F1 ditambah dikurangin F2 ya. Nah, persamaan yang berlaku seperti ini itu gimana? Ini adalah gayanya yang segaris ya. Oke, segaris atau searah. Oke. Nah ini dijumlahkan dia kalau gayanya searah. Nah, kemudian kalau persamaannya dikurangi, F1 dikurangi F2, itu gayanya dia berlawanan arah. Gaya itu dia berlawanan arah. Gaya yang segaris dan berlawanan arah. Oke. Nah, nih segaris ya. Oke. Kemudian
Gimana cara menentukan resultan dan arah gaya yang bekerja pada benda tersebut? Oke, bagaimana anak-anak? Sigma F, berarti kita cari dulu gaya yang searah dulu. Nih ya, di sini ada gaya yang searah. Oke, berarti kita anggap saja ini adalah F1 ya. F1 itu dia searah. Mohon maaf. Di sini juga ternyata searah. Ya berarti kita tinggal masukkan saja sini F1, ini F2, ini F3. Ya. Jadi kita jumlahkan semua F2, F3. Ada berapa tuh? 5 ditambah 15 ditambah 10. Hasilnya ada 20 30 ya. 30 ke kanan. 30 Newton ke kanan. Kita lihatnya dari kita baca ya. Jadi mirror. Kemudian nomor 11, kita lanjutkan nomor 11. Soalnya adalah peristiwa yang berlaku hukum 1 Newton. Kalian harus tahu dulu pernyataan hukum 1 Newton itu yang bagaimana. Pernyataan hukum 1 Newton ini jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, berarti sigma F-nya itu sama dengan 0 ya. Nah, ini dikenal dengan mempertahankan keadaan diamnya. Jadi hukum 1 Newton ini adalah hukum kelebaman ya, mempertahankan keadaan diamnya. Nah, kita lihat yang mana yang mempertahankan keadaan diamnya. Nomor 1, saat kita naik motor dan motor digas, badan kita terdorong ke belakang. Betul? Betul ya, ini adalah salah satu contoh dari hukum 1 Newton. Kemudian nomor 2, dayung mendorong air ke belakang, perahu bergerak ke depan. Betul? Tidak ya, ini tidak mempertahankan diamnya, sigma F-nya ini tidak 0 ya. Nah, ini masuk ke dalam apa? Ini ada aksi dan reaksi. Ini hukum 3 Newton. Ya. Ini masuk hukum 3 Newton. Oke. Kemudian nomor 3. Dua badak bermassa sama saling dorong. Keduanya tidak ada yang bergeser posisinya. Berarti sigma F-nya 0. Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari hukum 1 Newton juga. Nomor 4, roket terbang vertikal ke atas melawan beratnya. Berarti ini ada aksi dan reaksi. Sama ya. Ini juga salah satu contoh dari hukum 3 Newton. Berarti nomor 2 dan mohon maaf geser. Nomor 2 dan nomor 4 itu salah. Mana? Tuh, 4. Nah, nomor 5, kertas terletak di bawah gelas kaca, ditarik dengan cepat. Gelas tetap diam. Berarti mempertahankan diamnya. Berarti ini masuk ke dalam hukum 1 Newton. Berarti pilihannya adalah B. Oke, paham ya? Sekarang kita lanjut ke nomor 12. Nomor 12, ingat di sini. Paman Gembul mendorong kereta hingga berpindah sejauh 50 meter. Maka usaha yang dilakukannya adalah, ingat ini materi usaha dan pesawat sederhana, bab 3 kelas 8 semester 1. Ya. Nah, ini materi usaha. Usaha itu simbolnya W kecil ya. Oke. Rumusnya bagaimana? W sama dengan F dikali S. Jadi hubungannya usaha itu ada gaya. Ada usaha pasti ada gaya. Kalau ada usaha dan gaya, maka benda itu akan berpindah atau nanti ada jaraknya ya. Nah, berarti ada perpindahannya ya. Benda itu akan ada perpindahannya. W di sini dia adalah usaha, F itu gaya. Oh ya kalian, S itu perpindahan ya atau jarak. Jarak.
Kemudian kita di soal ini yang diketahui apa saja? S-nya ya, ini berpindah 50 meter. Kemudian F-nya ini diketahui gayanya ada 10 Newton. Nah, yang ditanya adalah usahanya. Kita tinggal masukkan aja. 10 Newton dikali 50. Ini ada berapa? Usahanya ada 500 Joule ya. Satuan dari usaha adalah Joule. Mudah ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 13. Nomor 13 ini masuk ke materi tata surya. Ini kembali lagi berarti dia ya. Kembali ke kelas 1 tata surya. Ya, ini usaha dan pesawat sederhana. Kalau yang keluar usaha bisa jadi paket 2 nanti pesawat sederhana. Gitu kan ada paketnya tuh, SPD. Tryout. Pesawat sederhana kalian hafalkan tuas. Tuas jenis 1 2 3. Kemudian bidang miring, katrol ya. Keuntungan mekanisnya berapa? Rumusnya persamaannya. Oke. Nah, kemudian yang nomor 11 ini hukum Newton ya. Ini masih kelas 8. Nih. Kemudian nomor 10 ini resultan gaya. Ini kelas 8 juga. Semester 1. Ini kelas 8 juga semester 1. Ya, nomor 13. Kedudukan matahari, bumi, dan bulan yang benar saat terjadi gerhana matahari. Oke, kita perlu tahu dulu gerhana matahari. Jadi saat terjadi gerhana matahari, bumi, bulan, matahari itu berada pada satu garis lurus. Ya. Nah, kita lihat bumi yang mana toh? Ini ya yang bumi. Bumi. Ini matahari. Kemudian ini bulan ya. Nah, yang satu garis lurus yang mana? Pilihan A dan D ya. Nah, ini salah berarti. Ini tidak garis lurus. Bumi, bulan, dan matahari tidak satu garis lurus. Nah, kemudian dengan bulan berada di antara bumi dan matahari. Ya, bulan mana? Yang bulannya di antara bumi dan matahari. Ya, yang pilihan D ya. Mudah ya. Jadi posisinya itu adalah matahari. Kemudian bulan itu di antara bumi dan matahari. Berarti di sini bulan di tengah-tengah, sini bumi. Oke? Ini posisinya. Oke, anak-anak? Ya. Jadi pilihan D, matahari, bulan, bumi. Ya. Oke, mudah. Sekarang kita lanjutkan